Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firman Purnawan dan juga rekan saya nanti Teman Afriza. Di sini kami akan menjelaskan tentang perencanaan strategis dan juga arsitektur enterprise. Untuk materi yang pertama, yaitu perencanaan strategis, akan saya jelaskan. Di sini saya mengambil jurnal perencanaan strategis arsitektur enterprise SITI, studi kasus PT Trakindo Utama. Latar belakang, melatar belakangi yaitu dengan menurunnya aktivitas ekonomi di bidang tambang dan minyak, serta persaingan bisnis industri alat berat yang semakin ketat, maka PT Trakindo Utama bermaksud untuk merestrukturisasi perusahaannya, terutama yang berkenan dengan pengembangan teknologi informasi yang dapat mendukung bisnis secara keseluruhan, serta meningkatkan pelayanan kepada customer yang juga menjadi tujuan dari tulisan ini. Untuk dapat melaksanakan restrukturisasi teknologi yang mendukung kedua hal tersebut, maka suatu rencana strategis yang baik dan tepat sangat diperlukan. Metodologi Enterprise Architecture Planning atau EIP menjadi pilihan dalam memberikan suatu solusi berskala enterprise. Hasil dari perencanaan tersebut mencakup perencanaan arsitektur data, aplikasi, teknologi, serta teknis implementasinya. Hasil dari tulisan ini diharapkan dapat memberi suatu solusi alternatif bagi PT TU dalam menentukan rencana strategis yang tepat dan berguna bagi perusahaan di masa depan. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan suatu solusi alternatif bagi rencana strategis di PT TU yang dapat mendukung proses bisnis di perusahaan tersebut serta meningkatkan kualitas pelayanan ke customer dengan model arsitektur enterprise. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat diimplementasikan menjadi kebijakan bagi pengembangan bisnis. Yang kedua, dapat digunakan oleh pihak manapun, baik yang bergerak di bidang bisnis yang sama maupun di bidang bisnis lain. Berikut adalah komponen dan lapisan EAP. Lapisan pertama, di mana kita memulainya, inisiasi perencanaan, mempersiapkan pelaksanaan proyek, seperti membuat rencana kerja, memastikan komitmen, dan lain-lain. Yang kedua, di mana kita sekarang. Itu ada dua, yaitu pemodelan bisnis. Yang kedua ada sistem dan teknologi saat ini. Yang ketiga, lapisan ketiga, di mana kita ingin berada di masa mendatang. Itu ada tiga juga. Yang pertama arsitektur datanya, yang kedua arsitektur aplikasinya, yang ketiga arsitektur teknologi, yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Lapisan keempat, bagaimana kita mencapainya, yaitu rencana implementasi, menentukan tahapan implementasi aplikasi, jadwal implementasi, dan mengajukan jalur yang jelas untuk hal tersebut. Ada 7 langkah dalam fase inisiasi perencanaan. Yang pertama, penentuan ruang lingkup dan sasaran EEB. Yang kedua, pembuatan visi. Yang ketiga, penyesuaian metodologi. Yang keempat, penataan sumber daya komputer. Kelima, pembentukan tim perencanaan. Keenam, persiapan perencanaan kerja. Dan ketujuh, pengkonfirmasian komitmen dengan manajemen dan juga pembiayaan. Dalam EIP, pemodelan bisnis terdiri menjadi dua. Yang pertama, pemodelan bisnis awal, yaitu tahap di mana proses identifikasi fungsi-fungsi bisnis, pendeskripsian fungsi, dan identifikasi unit organisasi yang melaksanakan setiap fungsi tersebut. Yang kedua, yaitu survei enterprise. Survei yang dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai bisnis untuk melengkapi model bisnis. Untuk hal-hal yang dibuat dalam rencana implementasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, urutan implementasi aplikasi. Yang kedua, estimasi waktu, usaha, dan sumber daya. Yang ketiga, estimasi biaya, manfaat, dan perencanaan. Yang keempat, faktor sukses kritis implementasinya.
Metodologi penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, yaitu melalui studi literatur dan tulisan ilmiah tentang enterprise arsitektur planning. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskripsi kuantitatif dengan studi kasus yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam dan lengkap dari objek yang akan diteliti. Langkah-langkah tersebut, yang pertama, analisis kondisi saat ini. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi yang ada saat ini meliputi proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur TI. Yang kedua, kondisi yang diharapkan, analisis kondisi yang diharapkan, yaitu untuk mengetahui apa yang terjadi menjadi target perusahaan terkait dengan arsitektur informasi. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, analisis dampak. Dan yang terakhir yaitu roadmap. Berikut adalah gambar dekomposisi fungsi utama dan penunjang. Struktur organisasi yang ditetapkan pada saat ini di PT TU masih menggunakan pola struktur organisasi lama, di mana TI tidak, maksud saya IT tidak mendapatkan posisi yang cukup strategis dengan pengambilan keputusan untuk mendukung bisnis. Teknologi yang digunakan saat ini meskipun sudah didominasi dengan teknologi yang masuk dalam kategori teknologi terkini, namun untuk main bisnisnya masih menggunakan teknologi lama. Demikian pula untuk jaringan karena masih menggunakan konsep struktur lama, maka kondisinya rentan terhadap virus maupun penyusup. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Monggo silakan Mbak Irma. Ini saya akan menjelaskan tentang jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi dan Komputer dengan judul Model Arsitektur Enterprise pada Sistem Komunikasi Terpadu Kementerian Luar Negeri oleh Budi Siswanto dan Yunanto Segara Putra. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan dampak positif dalam pekerjaan, tetapi terdapat ancaman yang mengancam, salah satunya berasal dari proses bisnis yang dapat berdampak pada pengguna itu sendiri. Proses bisnis penting untuk memastikan keamanan dan ketersediaan layanan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan helikopter view sehingga seluruh aktivitas dan komponen penunjang dapat tergambar. Kemudian masalah yang terjadi pada proses bisnis salah satunya yaitu berkaitan dengan rotasi pegawai yang begitu tinggi sehingga dapat menghambat dalam pengembangan proses bisnis dari sistem komunikasi terpadu yang sudah berjalan. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif, terdiri dari metode pengumpulan data melalui focus group discussion dengan staf pada Pustik KP Kementerian Luar Negeri serta pengalaman dari peneliti. Kemudian pengumpulan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai referensi. Dalam penggambaran masalah, pada penelitian ini menggunakan fishbone analis yang ditunjukkan pada layar sebagai berikut. Dapat disimpulkan bahwa belum adanya arsitektur enterprise untuk menggambarkan proses bisnis yang terjadi. Arsitektur yang ada bersifat parsial terkait infrastruktur, jaringan, dan juga aplikasi. Hasil dari analisa kondisi sistem komunikasi terpadu Kementerian Luar Negeri yaitu yang pertama, belum adanya arsitektur enterprise. Proses perancangan arsitektur enterprise perlu digambarkan proses bisnis yang terjadi. Metode yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi. Adanya keberagaman teknologi ketika melakukan komunikasi. Arsitektur bersifat kompatibel dan adanya pertimbangan tingkat adaptasi maupun tingkat resistensi pengguna. Solusi yang peneliti tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu menggunakan pendekatan microservice untuk mengkomodir
Kebutuhan sistem komunikasi terpadu. Berikut merupakan gambaran dari arsitektur microservice pada sistem komunikasi terpadu. Model arsitektur enterprise yang ditawarkan peneliti terdiri dari arsitektur luar dan juga arsitektur dalam. Arsitektur luar berguna untuk menghubungkan kebutuhan integritas dengan Pusdik KP ataupun Kementerian Luar Negeri. Sisi interoperabilitas untuk menghubungkan kompatibilitas baik di lingkungan internal ataupun eksternal. Sisi operasional yaitu membahas tentang aktivitas pekerjaan maupun tindakan untuk mengkoordinasi dengan unsur penunjang lainnya. Kemudian arsitektur dalam itu ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan proses bisnis. Komponen-komponen di dalamnya disesuaikan dengan kerangka kerja organisasi. Tahapan penyusunan arsitektur yang ditawarkan oleh peneliti yaitu terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan analisa proses bisnis, yaitu penggambaran dan analisis proses bisnis menggunakan value chain analysis. Yang kedua yaitu tahapan analisa dukungan arsitektur, yaitu terdiri dari kegiatan analisa ketersediaan arsitektur kondisi, existing, dan inventarisir. Yang ketiga adalah penyusunan arsitektur dilaksanakan dengan berbekal peta proses bisnis dan komponen pendukung serta data kebutuhan arsitektur. Berikut ini merupakan tahapan penyusunan arsitektur enterprise yang dapat dilihat pada layar. Analisa proses bisnis dilakukan dengan mengidentifikasi proses bisnis dan analisa value chain yang dapat menghasilkan peta proses bisnis. Dalam penentuan arsitektur, peneliti menggunakan metode TOGAF ADM yang memiliki komponen dokumen, keluaran yang detail, dan lengkap bersifat framework, sehingga memudahkan organisasi untuk mengambil komponen yang sesuai dengan kebutuhan. Rancangan arsitektur yang ditawarkan untuk arsitektur internal dari microservice sebagai berikut. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu sistem komunikasi yang dilaksanakan pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan masih belum terintegrasi dan sinkron antar satu sistem layanan dengan sistem layanan lainnya. Dalam rangka memberikan layanan sistem komunikasi terpadu yang adaptif terhadap kebutuhan kedinasan, Kementerian Luar Negeri saat ini dan mendatang perlu adanya suatu arsitektur enterprise. Pendekatan microservice yang digunakan dalam perancangan arsitektur enterprise dapat sebagai solusi untuk diaplikasikan pada proses bisnis yang ada. Yang dapat kami sampaikan, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.